Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran proyek IPAS kita pada materi baru tentang bumi dan antariksa. Sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, pada materi kali ini, kalian diharapkan yang pertama adalah mampu menjelaskan matahari sebagai pusat tata surya. Yang kedua, mengklasifikasikan planet dan asteroid. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu untuk membandingkan matahari dan komet. Pada bagian pertama ini, kita akan mempelajari tentang apa itu sistem tata surya. Sistem tata surya adalah gugusan benda-benda langit yang terdiri atas matahari, 8 planet, planet-planet kecil, asteroid, komet, serta benda-benda angkasa lainnya yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem tata surya yang pertama, yaitu matahari. Matahari memiliki beberapa lapisan. Yang pertama adalah lapisan korona, yaitu lapisan paling luar dari matahari yang merupakan kumpulan gas tipis dengan suhu kurang lebih 1 juta derajat Kelvin. Lapisan korona berbentuk mahkota yang akan tampak jelas saat terjadi gerhana matahari total. Yang kedua adalah lapisan kromosfer, yaitu lapisan yang bertindak sebagai atmosfer matahari. Dan yang ketiga adalah lapisan fotosfer. Fotosfer yaitu bagian permukaan matahari yang mengeluarkan cahaya sehingga mampu memancarkan cahaya ke seluruh penjuru dunia. Lapisan ini memiliki suhu 6.000 Kelvin sampai 16.000 Kelvin dengan tebal mencapai 500 km. Zona aktivitas fotosfer antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah zona radiasi. Zona radiasi merupakan bagian fotosfer yang menyelimuti inti. Yang kedua adalah zona konveksi, yaitu daerah terjadinya energi matahari ke lapisan kromosfer melalui proses konveksi. Dan yang keempat adalah inti matahari atau core, yaitu lapisan paling dalam yang merupakan pusat terjadinya reaksi fusi antara atom hidrogen dan helium. Selanjutnya, kita melangkah ke materi tentang aktivitas matahari. Sepintas, matahari merupakan bola panas yang sempurna, akan tetapi ketika diselidiki lebih saksama, terdapat bintik-bintik noda yang diakibatkan oleh aktivitas matahari. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu granulasi. Granulasi yaitu aktivitas matahari yang menimbulkan granula. Granula yang dimaksud adalah gumpalan-gumpalan pada fotosfer matahari. Bagian ini merupakan bintik-bintik panas akibat perbedaan suhu yang sangat drastis pada fotosfer. Yang kedua adalah bintik matahari atau sunspot, yaitu daerah gelap pada fotosfer yang terbentuk karena suhu titik tersebut jauh lebih rendah dari suhu daerah di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah lidah api atau prominence, merupakan dampak dari gangguan yang terjadi pada kromosfer. Semburan gas tersebut menyerupai lidah api besar berwarna merah dengan variasi bentuk yang dapat menyerupai pita, simpul, spiral, maupun gunung. Dan yang terakhir adalah suar matahari atau solar flare, yaitu peristiwa ledakan besar di atmosfer matahari yang merupakan pertanda kembali aktifnya matahari. Nah, itulah tadi beberapa aktivitas dari matahari. Kita melangkah ke sistem tata surya yang kedua, yaitu planet. Di dalam tata surya, matahari adalah bintang. Planet yang mengorbit pada matahari dalam sistem tata surya diantaranya adalah yang pertama Merkurius atau sering disebut sebagai bintang fajar. Yang kedua adalah
Venus atau bintang kejora. Dan yang ketiga adalah planet bumi, yaitu planet tempat manusia dan makhluk-makhluk hidup bertempat tinggal. Kemudian yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars merupakan planet dengan jarak ke matahari yang lebih jauh dari bumi. Atau planet Mars sering juga disebut sebagai planet merah. Selanjutnya adalah Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya. Yang selanjutnya adalah planet Saturnus atau yang sering kita kenal sebagai planet bercincin. Dan setelahnya adalah planet Uranus. Planet Uranus ini terkenal dengan planet terdingin. Dan yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet Neptunus ini merupakan planet dengan atmosfer yang penuh dengan angin dan badai, dan Neptunus ini sering disebut sebagai planet biru. Di dalam sistem tata surya kita, selain ada matahari dan planet-planet, ada pula yang disebut dengan asteroid. Asteroid merupakan benda langit dengan bentuk yang tak teratur yang tersusun dari kumpulan debu dan es. Penampakan asteroid itu sendiri ada yang berbentuk bulat dan lonjong dengan permukaan yang sangat kasar dan tajam. Adapun orbit asteroid banyak terdapat di sabuk asteroid yang berada di antara garis edar planet Mars dan Jupiter. Berdasarkan komponen penyusun dan letak orbitnya, asteroid dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah asteroid jenis karbon atau C, yaitu asteroid yang tersusun dari komponen tanah liat dan batuan silikat. Yang kedua adalah asteroid jenis Silicacus atau S, yaitu asteroid dari komponen unsur besi dan nikel yang mendominasi di sabuk dalam. Dan yang ketiga adalah asteroid jenis metalik atau M, yaitu asteroid dari komponen unsur besi dan nikel yang berwarna kemerah-merahan. Dan yang terakhir adalah asteroid jenis Vestoid atau V, yaitu asteroid dari komponen batuan basal dan batuan vulkanik yang biasanya mendominasi sabuk luar. Selain itu, beberapa asteroid yang telah berhasil diidentifikasi diantaranya adalah Ceres, Pallas, Vesta, Hygiea, Interamnia, dan Baptisna. Selain matahari, planet, dan asteroid, benda angkasa lainnya adalah meteor. Meteor yaitu batuan yang jatuh ke bumi dan bergesekan dengan atmosfer bumi. Ketika bergesekan dengan atmosfer bumi, maka meteor ini akan terbakar dan lenyap menjadi debu. Adapun meteor yang tidak habis terbakar dan sampai ke permukaan bumi, itulah yang disebut dengan meteorit. Benda langit yang terakhir adalah komet atau bintang berekor. Komet atau yang sering disebut sebagai bintang berekor merupakan benda langit yang mengorbit matahari dengan garis orbit yang sangat lonjong. Ekor komet terbentuk karena serpihan kristal-kristal es rapuh yang terlepas dari badan komet. Kristal tersebut membentuk ekor yang selalu menjauhi matahari akibat tekanan angin matahari yang menguapkan partikel es tersebut. Sebenarnya terdapat banyak komet yang mengorbit pada matahari, tetapi komet yang paling terkenal yaitu komet Halley yang dapat teramati dari bumi setiap 76 tahun sekali. Demikianlah tadi
pelajaran kita tentang sistem tata surya, serta benda-benda yang ada di angkasa. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan terbaru tentang sistem galaksi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pelajaran kita tentang sistem tata surya serta benda-benda yang ada di angkasa. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan